Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini akan membacakan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik 9 hakim MK. 9 hakim diduga melanggar kode etik atas putusan perkara tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Laporan dugaan etik ini diajukan sejumlah pihak setelah keputusan MK yang diduga diperuntukkan bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden. Putusan akan dibacakan oleh Ketua MK Jimli Asyidiki. Jelang pembacaan putusan oleh MK, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Arneta Butar-Butar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Arneta, putusan akan dibacakan hari ini. Apakah dari pantauan Anda di sana sudah ada massa yang bergerak? Ya. Siang Egan dan juga pemirsa, benar hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK akan membacakan putusan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman dan Hakim Mahkamah Konstitusi lainnya terkait putusan gugatan perkara MK nomor 90/PU/XXI tahun 2023 tentang batas usia capres dan cawapres yang memperbolehkan kepala daerah melaju dalam kontestasi pemilu 2024 meski belum berusia 40 tahun. Dan memang pada sidang yang akan dibacakan pada pukul 4 sore nanti sejumlah pengamanan sudah disiagakan di sekitar kawasan Mahkamah Konstitusi atau di Jalan Medan Merdeka Barat. Dan memang tadi juru bicara MK Fajar Laksono sendiri telah memberitahuan kepada awak media bahwa surat pemberitahuan telah dikirimkan kepada 21 pelapor dan juga 9 hakim terlapor lainnya untuk menghadiri sidang pada hari ini. Dan namun belum ada yang mengkonfirmasi kehadirannya baik secara apakah akan hadir secara online maupun secara langsung. Dan terkait masa yang diprediksi akan menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi, kami memantau dari pagi tadi meskipun sejumlah pengamanan telah disiagakan, belum ada gerakan massa di sekitar kawasan Mahkamah Konstitusi. Namun kami dari awak media telah memantau di sekitaran kawasan apabila nantinya akan ada jumlah massa atau massa yang tergerak dari koalisi masyarakat menuju ke Mahkamah Konstitusi. Namun memang kami telah menerima kabar bahwa ada koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih hanya akan mendatangi sidang untuk menyaksikan pembacaan putusan sidang saja. Dan memang sebagaimana diketahui putusan MK terkait gugatan batas usia cawapres dan capres tersebut memang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Namun yang bisa kami laporkan sejauh ini belum ada pergerakan masyarakat yang masif di sekitaran kawasan Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kita kilas balik sedikit terkait alasan gugatan dari 9 hakim MK dalam persidangan hari ini merupakan putusan dari Anwar Usman tersebut diduga mengandung unsur conflict of interest dan juga ketiadaan judicial leadership dari Anwar Usman selaku Ketua MK. Dan juga selain alasan tersebut, putusan tersebut terindikasi adanya hasil kerjasama yang terencana dan terorganisir atau plan and organized crime. Dan memang seminggu belakangan ini Ketua MK Jimli Asyidiki telah melakukan pemeriksaan terhadap 21 laporan yang masuk ke dalam MK dan juga pihak MK sendiri telah menyelidiki keterangan ahli dan saksi termasuk bukti administrasi dan di dalamnya juga termasuk CCTV. Dan dari 21 laporan yang diterima MK, nama Anwar Usman sendiri paling banyak muncul, yakni sebanyak 15 kali, dan di bawahnya ada Manahan Sitompul dan Guntur Hamzah sebanyak 5 laporan. Dan dari pemeriksaan 9 hakim yang telah dilakukan dari seminggu kemarin, hanya Anwar Usman sajalah yang diperiksa sebanyak 2 kali. Dan hal itu seraya membenarkan bahwa Jimli Asyidiki juga sebelumnya pernah menyatakan bahwa memang adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan berikut kami sampaikan cuplikan pernyataan dari Jubir MK Fajar Laksono. MK sudah mengagendakan sore nanti pukul 16 di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi di Gedung 1. Itu agendanya pengucapan putusan, sidang pleno pengucapan putusan MK yang bersifat terbuka untuk umum. Dari kemarin MK sudah mengirimkan surat panggilan kepada 21 pelapor, juga pemberitahuan kepada hakim terlapor, boleh daring, boleh luring, nanti pukul 16. Sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Egan di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Arneta Butar-Butar.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Saksi Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.